Oke, setelah kita diketahui atau diberikan atau mempelajari cara starter mobil, langsung kita belajar cara mompa kopling. Ya. Jadi cara mompa kopling pakai ujung jari kaki kiri nginjek koplingnya. Posisi tumit ngangkang. Paham ya? Ngangkang. Jingjit ya, jingjit hati-hati atau ngangkang sedikit seperlunya. Oke, mompa koplingnya pakai lutut strip miring paha ya, pakai lutut ngompak koplingnya strip miring paha. Si engkelnya kaku. Itu cara mompa kopling ya. Apal paha? Siap. Palangkakan kan gitu ya. Siap, kopling full. Injak sampai mentok, lep. Ngangkat lutut paha naik perlahan-lahan. Oh. Kopling full. Ngangkat lutut paha naik perlahan-lahan. Nginjek nama cepet, ngangkatnya pelan-pelan. Itu cara ngompak kopling. Kopling full, lep. Setengah kopling pelan-pelan, ngangkat pelan-pelan, lepas perlahan-lahan. Begitu cara ngompak kopling. Kopling full, lep. Angkat kopling pelan-pelan, paha naik. Nah gitu, lepasin. Jadi kalau ngangkat kopling cepat, mobilnya luncat atau mati mesin. Itu langsung ya, tidak ada mundur lagi, langsung gitu, seperti itu. Mati atau luncat itu. Oke, sekarang aku bilang setelah kita belajar mompa kopling, dilanjutkan cara mengendalikan pedal kopling. Beda cara mompa yang mengendalikan, beda. Kalau andai kata cara mompa kopling mah itu mengenal supaya benar-benar ngompa kopling itu pakai apa. Sekarang mah cara mengendalikan pedal kopling seperti apa? Oke, siap. Kopling full. Setengah kopling lutut naik, dua jari tahan. Kopling full. Orang belajar kan begini dulu. Setengah lutut tahan. Kopling full. Setengah lutut dua jari tahan. Kelebihan dua jari ya, setebal dua jari. Nah. Ya, kopling full. Setengah dua jari tahan. Itu udah setengah. Mobil ini kopling full. Setengah lutut tahan. Kopling full. Setengah lutut tahan. Itu udah setengah mobil ini. Kopling full. Setengah tahan. Angkat pelan-pelan, dilepas berlahan-lahan. Kopling full diulang. Setengah tahan dulu. Angkat pelan-pelan, dilepas. Ngangkat kopling dua kali. Setengahan dulu, baru tahan. Setelah ditahan, pelan-pelan dilepas. Itu cara mengendalikan pedal kopling. Hati-hati. Cenah poho di YouTube na loba siswa saya angger mamatahan gitu keneh. Nah, teu aya beda sugan eta nginjek kopling pakai tangan, Pak. Oh, jeung gigir, Pak. Henteu, angger gitu ini kopling. Pak pakai kedeung, henteu, pakai ujung jari. Iya. Hati-hati. Nah, sekarang dijelaskan tentang kopling setengah. Kopling setengah itu adalah setengah gerak. Hati-hati. Semakin lepas ngangkat kopling daripada setengah, lepas berlahan-lahan, itu lebih gerak. Siap. Hati-hati. Ya. Atau dikategorikan mah posisinya mah semakin nyangkut gitu loh. Ya, seperti itulah kira-kira. Sekarang posisinya mesti tahu ya. Ingat. Jadi setengah kopling itu mau gerak. Siap.
Semakin dilepas kopling berarti semakin gerak atau semakin nyangkut. Seperti itu. Oke. Sekarang aku bilang, hati-hati. Aturan ngangkat kopling harus cepat setengahnya. Penjelasan harus cepat. Kenapa harus cepat Pak ngangkat kopling setengah? Karena kalau lambat ditanyakan jika menggunakan setar awal rem kaki, pasti mundur. Atau ditanyakan menemukan setengah kopling dengan gerakan lambat, pasti mundur. Maka harus cepat. Ngangkat kopling setengah lebih daripada setengah. Apabila lebih daripada setengah, yakinkan ngangkat kopling itu lebih daripada setengah, mobilnya mati mesin. Siap. Atau kasar, loncat gitu. Siap. Maka kita ketahui dulu setengah kopling, lebih gerakan singkat tapi pas, jangan kurang, jangan lebih. Karena setengah kopling itu mau gerak. Siap. Mundur tidak, gerak lambat. Itu setengah kopling namanya. Siap. Maka jangan dulu ini itu segala macam, ini dulu belajar kopling, ini yang harus jago justru. Nah sekarang posisi begini, aturan memakai kendaraan, setengah koplingnya harus di bawah itu lebih bagus. Hati-hati. Di tengah maksimal bagus. Hati-hati. Siap. Minimal di bawah bagus, di tengah maksimal bagus. Hati-hati. Di atas kurang ajar. Ya. Siap. Kok bahasanya ada di bawah, ada di tengah, ada di atas, Pak? Ya, setelan kopling macam-macam. Hati-hati. Ini harus tahu nih. Siap. Kalau kopling setengah itu paling bagus di bawah, jangan terlalu bawah. Kalau secara ukuran 5 cm dari full ke setengahnya 5 cm, 5 cm. maksimal 10 cm. 10 cm. Di tengah. Anu leuwih mah teu kudu sentian, 15 mungkin. Siap. Itu mah kurang ajar. Ngarusak Ngerusak mobil. Orang bodoh mah bakal jadi Bodoh. Orang pinter ngarusak mobil. Gitu. Kalau koplingnya di atas 10 cm. 10 cm. Kalau hitungan senti ya. Siap. Kalau istilah saya setengah. Ngangkat bermacam-macam, ada tilu, ada tiga setengah. Orang awam pinter pakai mobil, setengah koplingnya ada di bawah, ada di tengah, ada di atas. Itu orang pinter. Siap. Orang bodoh boro-boro tahu di bawah gimana, di tengah gimana, di atas gimana. Maka sekarang dikasih tahu. Siap. Setengah kopling paling bagus di bawah. Maksimal di atasnya setengah koplingnya adalah 10 cm. 10 cm. Gitu. Jangan ketinggian. Siap. Lebih daripada itu bakal Silakan. udah kecapean. Ya, hati-hati. Kalau di bawah itu orang pinter, awet mobilnya. Siap. Kalau orang bodoh, cepet pinternya. Mending di atas apa mending di bawah sih? Mending di bawah. Mending di bawah. Ya. Tapi kalau jam 12 penting jeung luar mah resep di atas atau di bawah. Rahasia ilahi itu. Rahasia. Gitu. Kalau jam 12 penting beda jeung koplingnya. Tah gitu, hati-hati. Kudu paham. Siap. Kopling full. Setengah 2 jari. Tahan. Sakitu nu halus mah bagus teh segitu ngangkat kopling teh. Siap. Tipis ngangkat lagi. Tahan. Sakitu maksimal. Siap. Naik lagi. Orang goblok itu yang pakai kopling. Ya. Siap. Kopling full. Setengah kopling. Tahan. Itu paling bagus. Ya, setengah kopling. Naik lagi dikit. Itu maksimalnya. Siap.
Lebih daripada itu naik lagi. Lagi ada yang segitu setengah kopling. Orang goblok gitu yang pakai mobil. Paham nggak? Lepasin Bisa, Bang. kopling. Kalau orang pinter posisinya, yakin koplingnya di atas 10 cm, bakal cepet haus kampas Kopling. Itu unsurnya habis kopling. Karena orang itu kerja capek lelah, kopling setengahnya di atas, gasnya kenceng, selip keseringannya. Jadi keluarnya bau hangit. Orang capek kerja, yakinkan kopling di bawah, gasnya kecil, udah setengah kopling. Gitu. Siap. Sedangkan kalau di atas kopling daripada 10 cm, yakinkan orang lelah, gas kenceng, koplingnya belum nyampe, udah semakin kenceng, kopling selip, hangit bagiannya. Milih di mana? Milih di atas, mending di bawah. Mending di bawah, kita mah handap asor disebutna, lo bandung hargaan. Siap. Gitu kan eta tentang koplingnya. So, kumaha cenah Pak carana menemukan setengah kopling? Taya, kudu paham. Carana menemukan setengah kopling kieu. Kopling full. Rem kaki ditekan. Rem tangan sudah tuh, rem tangan dikendalikan ya. Siap. Nah, asupkan gigi hiji. Nah, terus coba setengah kopling, rasain pelan. Mana? Tahan. Dikit lagi, tahan. Ada getar apa enggak? Ada. Ada. Kopling full. Injak koplingnya. Ada getar enggak? Nggak ada. Enggak ada. Coba setengah kopling, set. Belum. Tahan. Ada getar enggak? Ada. Ada. Kopling full. Setengah kopling. Tahan. Ada getar enggak? Ada. Kopling full. Rasain mengendalikan kopling di mana. Setengah kopling. Tahan. Ada getar? Ada. Kopling full. Setengah kopling. Tahan. Ada getar gak? Ada. Benar. Nggak ada ini Bapak? Gak ada. Ya. Kopling full. Setengah kopling. Tahan. Ada getar gak? Nggak ada. Gak ada. Kopling full. Setengah kopling. Tahan. Ada getar gak? Ada. Ada. Kopling full. Setengah kopling. Tahan. Ada getar gak? Ada. Kopling full. Setengah kopling. Tahan. Ada getar gak? Nggak ada. Gak ada. Kopling full. Setengah kopling. Tahan. Ada getar gak? Nggak ada. Kopling full. Setengah kopling. Tahan. Ada getar? Ada. Kopling full. Starter. Dah. Lepasin koplingnya. Hafalnya ya namanya cara menemukan setengah kopling gitu. Mangka cek Pak Asraf ya lamun kopling na di luhur. Kalau andai kata kopling di atas tidak boleh dipakai mobil tersebut, tolong setel dulu koplingnya. Siap. Berarti setelan kopling itu bisa disetel Pak? Bisa, menurut kabel atau master. Master itu pakai kunci 12, 14 dan tang. Itu kalau andai kata master kopling. Nah, adanya di pedal kopling. Hati-hati. Kalau kabel, andai kata kabel adanya di mesin di depan atau di bawah. Siap. Diputer doang, nggak usah pakai kunci. Itu pakai kabel. Maka kalau kopling di bawah itu pakai setelan. Paling bawah 5 cm itu pakai setelan. Kalau di atas itu pakai setelan. Kalau andai kata di tengah daripada 5 cm atau 15 cm, di tengah-tengahnya antara itu, yakinkan nggak ada setelan. Mobilnya Honda Jazz. Berarti Siap. Yaris mungkin. Ada kalau nggak salah, nggak tahu, lupa lagi aku. Siap. Biasanya ya seperti itu. Honda Jazz, Nissan, nggak ada setelan. 5 sen, 10 sen, senti di atas 5 senti. Ya. Itu mah nggak usah pakai kunci menggapai apa-apa. Ya sabar aja. Karena udah pas segitu. Siap. 10 cm. Kalau di bawah 5 cm atau di atas 10 cm, nah itu pakai setelan. Maka aku bilang, kalau di atas tolong setel dulu, ke bawahin. Mau di bawah 5 cm atau 10 cm, tergantung. Tergantung selera. Kan kalau andai kata di atas mungkin tinggi badan dikit, agak bahenol, nah itu. Kalau selera ya segitu ya silakan, sikat aja. Siap. Kalau andai kata kecil, pendek, kalau andai kata bahenol, sikat aja kalau anda seneng gitu aja. Asal jangan terlalu pendek.
Siap. Gitu ya. Siap. Pak, hati-hati, itu cara kopling, hati-hati. Lupa Pak, ada di YouTube dan di TikToknya. Ngapain juga bingung-bingung. Yang harus bisa itu ini, yang berharga itu ini. Siap. Bukan harga kursus mahal, mahal bae we mahal ge. Nah, Siap. asal aya keur mayarna, urang keur daharna. Gitu. Siapnya cekidot.